Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya kita bertemu di channel ini. Manusia memang ditakdirkan menjadi makhluk yang paling sempurna dan juga paling mulia. Namun meski begitu, kesempurnaan dan kemuliaan itu tidak sepenuhnya selalu dipergunakan untuk hal mulia, hingga bahkan melakukan hal yang membuat setan pun keheranan. Salah satu kasus yang akan Bang Bet bahas kali ini terjadi di Jogja beberapa bulan yang lalu. Kasus ini masih cukup hangat dan cocok untuk kita diskusikan sekaligus menyaksikan secara nyata bisa sekejam apa manusia. Tanpa perlu banyak berkata-kata lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Dan selamat datang di channel Bang Bet Illustration. Di dalam kasus ini, ada banyak hal yang dapat diperbincangkan dan mungkin akan sekaligus membuat kita tercengang dengan fakta-fakta yang ada. Kejadian ini terjadi di kawasan Condong Catur, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kasus bermula dengan seorang pria yang berinisial AH. AH adalah seorang pria yang tinggal di Jakarta, tepatnya di daerah Bintaro. Dia adalah seorang penjual mobil yang merupakan rekan bisnis tersangka. Pada Kamis 12 Oktober tahun 2023, tiba-tiba datang dua orang yang menyebutnya dan kemudian mengajaknya untuk ikut ke Jogja menemui si bos. Beberapa waktu setelahnya, keluarga AH yang sebenarnya mengetahui dan melihat bahwa si AH ini dijemput secara paksa, lantas menemui seorang pria yang bernama Syarif yang saat itu masih berada di Jakarta. Keluarga AH sempat memohon agar AH tidak dibawa ke Jogja. Namun, Syarif dan anak buahnya malah meminta harta benda mereka sebagai jaminan kalau AH tidak boleh dibawa ke Jogja. Namun akhirnya, meskipun keluarga AH sudah memberikan perhiasan serta surat-surat berharga yang mereka miliki, AH tetap saja mereka bawa karena menganggap apa yang keluarga AH berikan masih belum cukup untuk menjadi jaminan. Keluarga AH bisa tahu dan mengenal Syarif karena memang mereka berdua sudah cukup lama menjalankan bisnis ini bersama. Namun sayangnya, kemitraan bisnis mereka berakhir kurang baik dan hingga memiliki sebuah masalah. Syarif ternyata juga memiliki kuasa setelah diberikan kepercayaan oleh seorang dokter yang cukup terkenal di Yogyakarta untuk mengurus bisnis jual mobil miliknya dengan AH. Namun sayang bagi AH, karena bisnis yang mereka jalankan tidak berakhir baik. Syarif sang eksekutor lantas menjemput AH dengan paksa untuk kemudian disekap di salah satu tempat kosnya di Jakarta Barat, yang kemudian dipindahkan ke Sleman, Yogyakarta. Singkatnya, keluarga AH tak lagi mengetahui apa yang terjadi pada AH. Selama 2 bulan lamanya, ternyata AH disekap dan disiksa oleh Syarif CS di sebuah bangunan kos elit miliknya. Selain mendapat siksaan, AH juga mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi hingga diberi makanan yang tak layak dikonsumsi oleh manusia. Waktu 2 bulan ini menjadi sebuah pengalaman terburuk yang pernah AH alami dalam hidupnya. Untunglah, pada satu waktu ketika Syarif CS lengah, AH berhasil menyelinap keluar dan kemudian meminta bantuan kepada seorang penjaga kos untuk menelpon keluarganya di Jakarta. Dan atas hal inilah, pihak keluarga akhirnya mengetahui keadaan AH dan menelpon polisi atas kasus penculikan dan juga penyekapan yang AH alami. Akhirnya, pada 7 Desember tahun 2023, tepat 2 bulan setelah AH diculik, pihak kepolisian pun berhasil menemukan lokasi di mana dia disekap. AH ditemukan dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Tubuhnya kurus kering dan memiliki banyak luka sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Selain itu, di tempat yang sama, polisi juga menemukan seorang penjaga kandang anjing yang ternyata juga diperbudak oleh Syarif. Pihak kepolisian semakin dibuat kaget lantaran ternyata bukan hanya AH saja yang menjadi korban kebiadaban Syarif. Setelah dilakukan penggeledahan lebih lanjut lagi, ternyata apa yang tadi mereka temukan belumlah seberapa. Di ruangan-ruangan yang berbeda, polisi menemukan beberapa korban lainnya. Ditemukan sepasang suami istri yang berinisial MSE dan AA. Ternyata mereka juga disekap di dalam bangunan kos itu. Alasannya juga akibat permasalahan yang hampir sama dengan AH, yaitu masalah bisnis.
Cerita ini berawal pada bulan Juni tahun 2023 ketika Syarif dan korban mengadakan sebuah bisnis kerjasama jual beli mobil. Di sini, Syarif menginvestasikan uangnya sebanyak 1,2 miliar. Namun, setelah beberapa bulan berjalan, ternyata bisnis ini juga tak seperti apa yang diharapkan. Tepatnya pada bulan Agustus, tiba-tiba bisnis yang MSI jalankan jatuh hingga membuatnya tak bisa memberikan bagi hasil keuntungan yang sebelumnya sudah mereka setujui bersama. Dan karena masalah itulah, akhirnya di hari yang sama dia menculik AH. Syarif menyuruh anak buahnya, yaitu YR dan AS, untuk datang ke rumah MSI di Sleman dan membawanya ke lokasi Syarif berada. Sama seperti kasus AH, kedua anak buah Syarif juga meminta surat-surat berharga dan juga harta benda yang MSI miliki dengan dalih sebagai ganti rugi dari kebangkrutan mereka. Tak sampai di situ, MSI dan istrinya lantas dibawa ke D Paragon, tempat Syarif berada. Sesampainya di sana, MSI sempat berpikir kalau Syarif akan mengajaknya berdiskusi untuk menentukan apa langkah selanjutnya agar bisa keluar dari masalah ini. Namun ternyata, apa yang dia dan istrinya perkirakan salah besar. Mereka secara tak sadar baru saja masuk ke dalam sarang harimau yang buas. Mereka langsung dipisah dan disekap di dua ruangan yang berbeda. Istrinya disekap di pantry, sementara MSA dimasukkan ke dalam kamar nomor 22. Kedua ruangan itu dikunci dari luar. Dan di sini jugalah hari-hari yang tak pernah mereka bayangkan terjadi. Berbagai macam penyiksaan mereka alami, dan hal ini juga dilakukan oleh Syarif CS. Ada satu hal lagi yang cukup mencengangkan. Ternyata istri Syarif yang bernama Maya Mekstalia juga tahu dan ikut terlibat dalam menyiapkan lokasi hingga ikut melakukan tindak penyiksaan pada keduanya. Mulai dari kekerasan fisik hingga kekerasan seksual mereka alami. Pernah pada suatu titik mereka dipaksa untuk menyakiti satu sama lain. Benar-benar biadab. Untunglah di hari yang sama dengan hari AH ditemukan, kebebasan juga datang pada MSI dan juga istrinya AA. Atas kasus ini, polisi lantas menangkap 5 orang, yaitu M. Syarifah atau DJ yang berusia 43 tahun. Istrinya bernama Mekstalia, berumur 41 tahun. Kemudian 3 anak buah Syarif, yaitu YR alias YC, kemudian AS alias ANW, dan ARD alias RK. Atas perbuatan mereka, polisi menjerat ke-5 orang tersebut dengan sejumlah pasal, mulai dari pasal 368 KUHP tentang perampasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara, pasal 33 KUHP tentang tindak pidana penyekapan dengan ancaman hukuman 8 tahun, dan kemudian pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman 2 tahun 8 bulan penjara. Dan yang terakhir adalah pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Sekian kasus kronologi yang bisa Bang Bet sampaikan. Begitu banyak bahaya di luar sana yang mengintai tanpa kita sadari. Inilah salah satu alasan kenapa kita harus selalu waspada terhadap siapapun. Selalu berkabar kepada teman atau keluarga terdekat apabila hendak keluar rumah. Terlebih ketika hendak menemui orang baru atau mungkin orang yang sudah lama kita kenal, karena kita tak pernah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Hari itu, apabila AH tidak berhasil menghubungi keluarganya, mungkin kasus ini tak akan terbongkar dan malah akan menambah korban-korban baru. Sekian, terima kasih sudah menonton. Dan maaf apabila ada salah kata atau salah informasi. Sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.